betul. Yang pertama, mungkin bisa dijelaskan secara singkat peran KUA dalam proses pernikahan di Indonesia. KUA adalah salah satu lembaga pemerintah yang diberikan tugas melakukan pencatatan pernikahan untuk warga negara yang beragama Islam. Sedangkan warga negara yang beragama selain agama Islam, pencatatan nikah dilakukan di kantor catatan sipil. Jadi kita di KUA diberikan tugas negara untuk melakukan pencatatan nikah bagi warga negara yang beragama Islam. Syarat-syarat utama yang harus dipenuhi calon pengantin sebelum menikah di KUA. Ya. Jadi sebelum menikah di KUA tentu ada syarat yang harus dipenuhi baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Di antara syarat-syarat tersebut itu kalau calon pengantin laki-laki itu tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain kecuali mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jadi status yang bisa menikah untuk laki-laki itu adalah jejaka atau duda. Sedangkan untuk yang beristri itu baru bisa menikah di KUA jika pernikahannya itu yang terdahulu ke-1 atau kedua atau ketiga, kemudian kalau menghendaki nikah lagi harus mengajukan izin poligami. Sedangkan untuk perempuan itu harus berstatus perawan atau janda, baik janda mati ataupun janda cerai. Dan untuk janda itu ada ketentuan harus sudah selesai masa iddahnya atau masa tunggunya. Itu syarat yang harus dipenuhi. Jadi intinya ketika seorang mau menikah, dia itu tidak terikat dengan pernikahan lain kecuali untuk calon pengantin laki-laki yang menghendaki poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Ya, kemudian karena kita ditugaskan untuk mencatat pernikahan agama Islam, maka calon pengantin laki-laki dan perempuan ini harus beragama Islam. Jadi kedua-duanya beragama Islam. Kemudian syarat yang lain untuk yang calon pengantin laki-laki dan perempuan itu tidak di bawah umur. Nah, artinya usianya di atas 19 tahun. Pengecualian dari usia 19 tahun ini harus dengan dispensasi pengadilan. Dan kalau usianya kurang dari 21 tahun, itu harus ada izin dari kedua orang tua. Jadi di antara syarat pernikahannya seperti itu. Jadi masing-masing calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus memenuhi syarat itu sebelum mendaftarkan pernikahannya di KUA. Kemudian apabila pengantin berasal dari daerah yang berbeda, apakah ada prosedur tambahan yang perlu disiapkan? Iya. Jadi pada umumnya persyaratan berkas pendaftaran calon pengantin itu sama, tetapi ada ketentuan khususnya atau persyaratan tambahannya jika seseorang menikah di luar wilayah kecamatan tempat domisilinya, yang bersangkutan harus melengkapi atau menambahkan rekomendasi dari KUA setempat. Jadi mau dari manapun, seseorang itu bisa menikah dimanapun dengan syarat tambahan rekomendasi dari KUA setempat. Iya. Kemudian untuk calon pengantin yang berwarga negara asing atau dari luar negeri, Iya, ya.
Untuk calon pengantin yang berasal dari luar negeri itu kita beberapa kali menerima pencatatan nikah beda kewarganegaraan, di mana calon pengantin dari kita WNI itu menikah dengan WNA. Itu ada persyaratan khusus yang berbeda dengan persyaratan untuk WNI. Jadi kalau untuk WNA itu ada surat keterangan status tidak ada halangan untuk menikah dari kedutaan atau perwakilan negara calon pengantin warga negara asing tersebut. Ya, jadi ada surat dari kedubesnya atau perwakilannya di negara kita ini. Nah, surat keterangan itu isinya ya orang ini tidak ada halangan untuk menikah dengan perempuan atau wanita atau laki-laki warga negara Indonesia. Ya, kemudian ya sama seperti yang lain, ada akte kelahiran dari calon pengantin WNA tersebut. Ya mungkin model akte kelahirannya menyesuaikan dari negara yang bersangkutan. Kemudian ya kalau yang bersangkutan itu duda atau janda cerai, ya melampirkan akte cerai. Kemudian fotokopi paspor, kemudian melampirkan data kedua orang tua. Dan yang jelas, sekali lagi pernikahan itu bisa dilaksanakan jika kedua calon mempelai itu adalah beragama Islam. Jadi kalau dari luar negeri itu juga ya dibuktikan dulu yang bersangkutan itu sudah beragama Islam ketika melangsungkan pernikahan di negara kita, di KUA. Ya, jadi seperti itu untuk ketentuan pernikahan warga negara asing. Kemudian untuk calon pengantin yang mu'alaf, apakah Ya. ada persyaratan atau dokumen tersendiri? Jadi untuk urusan mu'alaf itu sebenarnya itu urusan pribadi. Jadi ketika sudah masuk sini, itu berkasnya itu sudah beragama Islam, yang penting itu. Jadi kita tidak melihat orang ini latar belakangnya sebelumnya apa, tetapi ketika sudah masuk, ya persyaratan formalnya terpenuhi. Jadi KTP kakaknya yang penting sudah beragama Islam. Jadi entah dia itu latar belakangnya seperti apa, itu istilahnya bersifat pribadi yang bersangkutan. Kemudian untuk dokumen atau berkas apa aja yang wajib disiapkan pengantin sebelum mendaftar pernikahan di KUA? Ya, jadi untuk setiap calon pengantin itu mempersiapkan beberapa dokumen. Yang pertama itu KTP, baik calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, orang tua laki-laki atau orang tua perempuan yang masih hidup, kemudian juga fotokopi KTP kedua orang saksi. Kemudian juga yang perlu disiapkan akte kelahiran calon pengantin. Ya, jadi akte kelahiran itu salah satu persyaratan wajib. Kemudian pas foto 2x3 untuk buku nikah. Selain itu berkas atau pengantar nikah dari kelurahan. Ya, jadi berkas dari kelurahan itu dipersiapkan. Jadi ketika semua itu sudah lengkap, sudah ada, maka berkas bisa dibawa ke KUA. Kalau menikahnya di luar wilayah kecamatan tempat tinggal, ya ditambahkan dispensasi. Itu persyaratan umumnya. Sedangkan persyaratan khusus atau tambahannya itu juga ada. Kalau janda cerai ya melampirkan akta cerai. Jadi janda atau duda cerai melampirkan akta cerai. Duda atau janda mati melampirkan akte kematian. Kalau tentara, polisi melampirkan surat izin komandan. Ya, jadi seperti itu. Kalau menikah usianya
di bawah 19 tahun pakai dispensasi pengadilan. Kalau menikahnya di bawah 21 tahun itu pakai surat izin orang tua. Nah, kalau walinya tidak mau atau menolak menjadi wali nikah, pakai penetapan pengadilan, namanya penetapan wali adol. Nah, kalau pernikahan ini kedua, ketiga atau keempat, pakai izin poligami dan lain sebagainya. Kemudian Bapak, untuk alur pendaftaran pernikahan di KUA dari awal hingga pelaksanaan akad nikah itu seperti Ya, apa? calon pengantin mempersiapkan berkasnya terlebih dahulu. Jadi berkas pribadi yang perlu disiapkan seperti yang disampaikan tadi, itu fotokopi calon pengantin disiapkan, fotokopi KTP calon pengantin. Kedua calon pengantin mempersiapkan fotokopi KTP-nya masing-masing, mempersiapkan fotokopi KTP kedua orang tua, kemudian mempersiapkan fotokopi KTP saksi, mempersiapkan fotokopi KK atau kartu keluarga, mempersiapkan akte kelahiran. Nah, itu kemudian dibawa ke kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar nikah. Nah, kalau sudah nanti di kelurahan akan dilengkapi berkas. Setelah semuanya selesai, baik dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan, itu dibawa ke KUA dan terlebih dahulu melakukan pendaftaran online. Oke. Kemudian tadi disampaikan bisa melakukan pendaftaran online. Ya. Itu prosesnya berarti atau aksesnya bisa diakses melalui. Ya, jadi untuk pendaftaran online itu dilakukan setelah kedua calon pengantin itu berkasnya lengkap. Jadi masing-masing sudah lengkap. Sehingga ketika berkas sudah siap, lengkap, itu berarti siap untuk mengisi data yang dibutuhkan ketika mendaftarkan online. Jadi ketika mendaftarkan online itu tinggal dibuka di website simkah4kemenak.go.id. Itu di sana ada petunjuknya, tinggal mengikuti petunjuk tersebut dan mengisi data yang diminta oleh aplikasi tersebut. Kemudian apakah ada biaya yang harus dibayarkan untuk pendaftaran pernikahan di KUA? Jadi pernikahan itu ada dua, pernikahan di kantor dan pernikahan di luar kantor. Jika yang bersangkutan mendaftarkan pernikahan untuk di kantor, maka tidak ada biayanya, alias 0 rupiah alias gratis. Sedangkan apabila pendaftaran itu untuk pernikahan di luar kantor, maka yang bersangkutan membayarkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP langsung ke rekening Kementerian Agama Pusat Jakarta sebesar Rp600.000. Kemudian untuk calon pengantin apakah wajib mengikuti bimbingan perkawinan? Ya. Di peraturan Menteri Agama terbaru itu ada kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pernikahan. Jadi bimbingan pernikahan ini salah satu kewajiban bagi calon pengantin, di mana dalam bimbingan tersebut itu calon pengantin diberikan pembekalan sehingga dalam menjalani rumah tangga mereka menggunakan ilmu. Jadi mereka itu sudah siap dengan ilmu berumah tangga, baik tentang hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan, kesehatan reproduksi, tentang ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Itu disampaikan waktu bimbingan, dan tentunya ini dalam rangka memperkuat ketahanan setiap keluarga di Indonesia. Oke, kemudian ada tipsnya dari KUA mungkin agar proses administrasi pernikahan bisa berjalan lancar. Ya, tentunya
ada istilah lebih cepat lebih baik. Jadi paling tidak kurang 3 bulan sebelum pernikahan itu sudah dipersiapkan segala sesuatu atau berkas-berkasnya, sehingga seseorang itu lebih memiliki waktu untuk mempersiapkan berkas tersebut, dan kalaupun ada perlu dilengkapi kekurangannya, masih sangat cukup waktu untuk memperbaiki kekurangan tersebut, sehingga rencana pernikahan itu sesuai atau seperti yang diharapkan, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pokoknya lebih cepat lebih baik untuk mendaftarkan pernikahan. Kemudian untuk masyarakat dan calon pengantin, untuk bisa mendapatkan informasi resmi terkait prosedur pernikahan bisa didapatkan di mana? Di setiap KUA itu ada pelayanan informasi. Jadi apapun permasalahan, kesulitan ataupun hal-hal yang dianggap sebagai masalah itu bisa ditanyakan di KUA setempat. Jadi setiap KUA itu ada pelayanan informasi yang siapapun bisa mengakses atau mendapatkan informasi tersebut di KUA tersebut.